Oke, kali ini kita akan belajar tentang regresi linear, di mana di regresi linear ini kita mencari korelasi antara variabel independen atau prediktor terhadap variabel hasil atau dependent variabel. Jadi yang bisa dilihat dari hubungan antara independent variabel dan dependent variabel itu adalah seberapa besar pengaruh dari prediktor kontribusi prediktor terhadap hasil. Kemudian juga kita bisa memprediksikan hasil berikutnya dengan prediktor yang kita punya. Begitu artinya kalau diperpanjang, diekstrapolasi garisnya itu, kita bisa memprediksi nilai berikutnya. Persamaan umum dari regresi linear biasanya adalah variabel dependent y-nya sama dengan intercept ditambah slope dikalikan variabel independennya x-nya gitu. Kita akan mencoba untuk melihat implementasinya di pengolahan data. Jadi misalnya kita punya data x-nya adalah data dari angka 0 sampai 10 sebanyak bilanglah 30 data. Jadi ini nilai x kita itu seperti ini. Ada 30 data dari rentang 0 sampai 10. Kemudian kita punya persamaan regresi y. Misalnya kita punya interceptnya adalah 5. Kemudian slope-nya adalah 2,5 gitu aja, 2,5 dikali x, maka nilai y kita adalah seperti ini. Kalau kita buat garis regresinya, maka x, y ini berupa garis lurus sangat linear begitu, r kuadratnya mesti 1 begitu. Sehingga untuk pembelajaran kita biasanya kita memerlukan adanya nilai sebenarnya dan nilai prediksi begitu, sehingga kita tambahkan noise ke dalam y-nya di sini. Kita tambahkan random noise dengan jumlah sama dengan x begitu. Sehingga datanya menjadi grafiknya seperti ini. Coba kalau kita buat dalam bentuk scatter plot seperti apa dia. Mungkin kurang noise, mungkin kurang kayak noise-nya. Jadi coba kita coba lagi biar lebih noisy begitu. Kayaknya kurang noise ini. Random numbernya. Oke, ini agak lumayan noisy. Kita buat berarti 50 data coba biar lebih menarik gitu. Oke, ini adalah data dengan noise begitu, sehingga nilainya tidak pas di garis linearnya gitu. Tidak pas di garis linearnya. Nah, sekarang kita mau implementasikan di sini bagaimana membuat nilai regresinya. Misalnya kita ingin tahu yang pertama adalah slope. Slope itu sama dengan, jadi kalau dari rumusnya slope itu sama dengan, jadi x dikurangi x bar dikurangi x rata-rata dikurangi rata-rata x, jadi x begini. Kemudian ini kurungnya begini dikali dengan y dikurangi rata-rata y, ini dibagi
dibagi dengan X kuadrat. X min X min X dibaginya adalah X min X, sebentar, dibaginya adalah X min per X, rata-rata X ya, ini dikuadratkan. Coba apakah sudah betul persamaan kita. Jadi di sini mungkin bintangnya kita buang saja, jadi tidak perlu bintang di sini karena ini perkalian langsung. Di sini slope itu adalah X dikurangi X dikali X dikurangi rata-rata X dikali Y dikurangi rata-rata Y dibagi X dikurangi rata-rata X dikuadratkan. Jadi misalnya kita buat pembilang dulu. Pembilangnya dulu adalah X min X bar min X ya, X min dikali dengan Y dikurangi Y min. Oke, coba kita lihat berapa pembilangnya. Oh nyanyi berapa pembilangnya. Ini adalah pembilangnya. Dijumlahkan berarti di sini. Berarti ini sum, berarti NP sum. Oh, dikurung. Oke, kemudian kita buat penyebutnya. Put sama dengan ini NP sum ini. Kita kuadratkan ini 1 2 kurang 1 kah, ini dikuadratkan. Sebentar, jadi ini dengan ini dengan ini, betul. Penyebut berapa penyebutnya? Oke, kalau kita bagi pembilang dan penyebut, jadi slope sama dengan pembilang dibagi penyebut. Berapa slope-nya? Slope-nya 2,4488. Tadi slope dari persamaan kita adalah 2,5, jadi mendekati. Sementara rumus untuk intercept, jadi intercept sama dengan Y dikurangi Y rata-rata ya, Y bar berarti ini. Bar Y dikurangi X dikali bar X. Oke, betulkah rumusnya? Salah rumusnya. Oh, ini X nya bukan X, berarti ini adalah slope ya, slope dikali bar X. Oke, berarti nilai interceptnya adalah intercept sama dengan Y min
dikurangi slope itu dikali x min dikali x min, berarti intercept sama dengan 5,2869. Tadi intercept dari data kita tadi adalah 5, jadi mendekati nilai. Jadi dengan menggunakan pendekatan regresi kita bisa mengetahui, kita bisa memprediksi berapa interceptnya dan berapa slope-nya, walaupun tadi sudah ada noise di dalam data kita tadi gitu. Kemudian untuk R kuadrat atau koefisien korelasi itu rumusnya adalah, jadi R kuadrat ini rumusnya adalah R2 ini adalah 1 dikurangi SSR dibagi SST, jadi sum of square regression atau SSR atau SSE dibagi SST. Ini rumus untuk R kuadrat. Jadi kalau mau lebih bagus ininya, ini bisa dibuat gini. Jadi gini, SSR adalah jumlah dari NP sum dari nilai regresi itu ya, Y dikurangi Y prediksi. Kita belum punya Y prediksinya, berarti Y awalnya, maka kita harus cari dulu nilai Y dari prediksinya. Dari persamaan ini sih kita sebenarnya sudah punya. Jadi Y prediksinya adalah dari intercept in ditambah slope kali X ini. Jadi kita lihat SSR nya. Oke, kok minus nilainya. NP sum Y dikurangi, oke, dikuadratkan dulu. Jadi ini dikuadratkannya berarti dikurung lagi nih, dikotaknya bukan di sini tapi di belakangnya sini. Dikuadratkan gini, sebentar, ini sumnya dengan ini dengan ini, kemudian untuk Y dikurangi ininya dengan ini, betul, mestinya betul. Oke, kemudian kita cari SST nya. SST itu adalah jumlah dari sum dari Y dikurangi Y min dari rata-rata Y nya. Ini dikuadratkan juga, jadi di sini posisi kuadratnya, berarti berapa SST? Betul lah, sepertinya kok ada masalah ini. Y dikurangi Y min kuadrat, betul sepertinya. Jadi kalau digambarkan, kalau dibuat R kuadratnya berdasarkan rumus itu, berarti 1 dikurangi SSR dibagi, salah kayaknya, SSR dibagi SST. Berapa ini R kuadratnya? 97, 0,979. Coba
Jadi kalau digambarkan SSR itu adalah, jadi kalau tadi data awalnya adalah seperti ini, data scatter awalnya adalah seperti ini, kemudian kita punya data prediksinya bisa dari masukkan rumus tadi. Jadi data prediksinya adalah X, ini kurung tadi, yaitu intercept ditambah slope dikali X, ini nilai prediksinya. Oke, jadi garis merah ini adalah nilai prediksinya. Kemudian kalau SSR, kita buat SSR nya adalah selisih antara nilai Y dengan hasil prediksinya. Berarti ini di posisi X, ini adalah, bilanglah ini kita sebut sebagai Y pred begitu. Jadi kita tulis di sini nilai ini adalah nilai Y, ini adalah nilai Y manual, Y prediksi manual begitu. Maka kita tulis di sini adalah Y manual, Y prediksi, sebenarnya Y prediksi. Ini X mulai dari Y manual sampai Y begitu. Ini berarti garisnya adalah garis ke atas vertikal, berarti V lines. Kita beli warna green misalnya. Oke, jadi di sini garis hijau ini adalah SE nya. Nah, kuadrat dari SE ini, jumlah dari kuadrat SE nya ini, selisih titik ke prediksinya ini disebut sebagai SSR gitu. Sementara kalau yang SST itu adalah selisih antara, kalau yang SST kita punya V line, dari ini adalah punya H line dulu, kita buat horizontal line dulu, yaitu horizontal line-nya dari Y-min, jadi nilainya ada di Y-min, mulainya dari X paling kecil 0 tadi sampai X paling besarnya 10. Jadi kita buat vertical line-nya dulu, nilai. Nah, kita buang sekarang yang prediksi ini, kita buang karena kita tidak lagi menggunakan prediksi, tapi yang akan kita buat adalah garis vertikal. Jadi garis vertikal V lines yang nilainya ada di X, mulai dari Y-min sampai Y nilai awalnya. Kita beri garis warnanya merah. Oke. Nah, jadi ini dikuadratkan, selisihnya ini dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, didapatkan nilai SST. Sementara R kuadrat tadi bisa diperoleh dari 1 dikurangi SSR per SST. Nah, ada cara yang lebih sederhana. Kalau ini tadi kita belajar bagaimana cara mencari slope, intercept, dan AR kuadratnya, kita bisa menggunakan dari library Escalon, linear model, import linear regression. Kemudian kita buat saja, misalnya namanya LR adalah linear regression. Kemudian kita fitkan data kita, LR fit X, Y. Kemudian kita buat Y pred, Y prediksi kita.
adalah YPRED sama dengan LR predict X begitu. Oke, ada masalah di sini karena data kita, dia bilangnya di sini data kita adalah satu dimensi, harusnya adalah dua dimensi. Kita perlu konversi dulu X dan Y kita dari satu dimensi menjadi dua dimensi. Jadi bentuk dimensi satu dimensi menjadi dua dimensi. Begitu juga Y kita reshape Y kita menjadi Y shape satu dimensi menjadi dua dimensi. Oke, sudah. Kemudian coba kalau kita lakukan hal yang sama di sini, kita lakukan hal yang mirip ini, tapi kita pakai YPRED, bukan lagi hasil perhitungan manual tapi dari eskalen model itu. Jadi data awal kita adalah X dan Y, kita buat scatter, kemudian Y nya ini kita buat YPRED. Oke, sudah. Berarti YPRED kita seperti itu. Oke, jadi didapatkan garis yang sama dengan kita menghitung secara manual. Kemudian kalau kita ingin tahu slope-nya, berarti kita tinggal tulis LR cof. Ini adalah slope-nya 2,488 sama dengan tadi. Kemudian LR intercept-nya 5,2869167, jadi sama. Kemudian R kuadratnya dari Y terhadap YPRED nilainya adalah 0,979. Apakah sama? Nah, tadi YPRED kita 9792655. Jadi kita bisa pakai eskalen maupun pakai cara manual, hasilnya adalah sama. Ini cara membuat regresi linear baik dihitung secara manual maupun menggunakan library linear model dari eskalen.